Puji Tuhan yuk. Ayo, ayo. Aku anak sekolah minggu GBTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesus Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GBTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Shalom anak-anak, bertemu kembali di ibadah online sekolah minggu GBT Immanuel Madiun. Bagaimana kabar anak-anak semua di rumah? Pasti masih luar biasa ya anak-anak. Bu Anita Yusuf di sini bersama dengan kakak-kakak yang cantik-cantik, juga kakak-kakak pemain musiknya yang ganteng-ganteng. Kita semua ingin melayani Tuhan bersama-sama. Puji nama Tuhan. Kita pujikan semua baik sebelum ibadah kita mulai. Ayo semua bangkit berdiri. Papa mamahnya yang ada di sekitar anak-anak juga boleh mengikuti ibadah ini. Ayo anak-anak. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan demi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua
Mari anak-anak, kita berdoa. Semua mata dipejamkan, tidak ada yang matanya terbuka. Kita menghadap kepada Tuhan Yesus. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan, kembali lagi kami ingin belajar beribadah kepada Engkau. Biarlah Tuhan pimpin kami, anak-anak Tuhan persiapkan semuanya Tuhan. Beri anak-anak-Mu Tuhan kasih kepada Engkau, agar di saat-saat ini Tuhan senantiasa mengingatkan untuk kembali beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami yakin Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dan kami serahkan semuanya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tetap berdiri. Sebagai pujian pertama, mari kita pujikan pujian kui sapa. Derek Gusti apa yang mong dina minggu ora, sembayangmu apa yang mong dina minggu ora, derek Gusti Yesus saben waktu. Semua tepuk tangan. Kui kanca. Arep menyang endi? Arep derek Gusti. Derek Gusti apa yang mong dina minggu ora, sembayangmu apa yang mong dina minggu ora, derek Gusti Yesus saben waktu. Anak-anak, kalau kalian di rumah sembayang setiap hari sekali, berdoa setiap seminggu sekali, enggak ya. Tidak harus hari Minggu kita beribadah, tetapi sewaktu-waktu kita wajib menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita pujikan ini berulang kali lagi. Pakai gerakan tangan. Sapa kui kanca arep menyang endi arep derek Gusti kui sapa kui kanca arep menyang endi arep derek Gusti. Derek Gusti apa yang mong dina minggu ora, sembayangmu apa yang mong dina minggu ora, derek Gusti Yesus saben waktu. Anak-anak sudah capek di rumah? Ayo masih tetap berdiri ya. Kita pujikan pujian lagi dengan pujian Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak-anak Tuhan boleh bohong anak-anak? Tidak ya. Meskipun sebagai anak-anak mungkin bohongnya cuma kecil. Janji sama temannya, engkau aku tak di rumahmu. Tapi gak jadi, mungkin hujan atau apa. Kita tidak boleh bohong. Belajar dari kecil tidak boleh berbohong. Puji nama Tuhan. Ayo kita pujikan pujian ini. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi
Jadi anak Tuhan aku senang. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak-anak, sebentar lagi anak-anak mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita pujikan pujian terakhir dengan pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
lan ku. Ayo anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, sikapnya yang baik kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah pimpin ibadah ini dari awal sampai pertengahannya. Terima kasih Engkau telah sertai kami, Engkau telah berkati kami, baik guru-guru sekolah minggu, baik anak-anakmu yang di rumah maupun di mana saja, anak-anakmu yang memainkan musik, Tuhan sudah berkati. Sebentar Tuhan, kami sambut firman Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Anak-anak, selamat pagi. Kalian sudah siap di rumah ya? Tentunya dari tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini Bu Wiwi akan bawakan dengan tema mengenal gereja. Ya, untuk bahan Alkitabnya yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kalian semua sehat ya? Tentunya kalian menurut dengan perintah-perintah, tetap jaga kesehatan. Bu Wiwi harapkan kalian semua yang ada di rumah beserta keluarga, kalian tetap sehat dan tetap semangat memuji, mendengarkan firman Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, kalau kita melihat tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu mengenal gereja. Tentunya kalian semua sudah mengenal gereja. Tapi bagaimana gereja itu terbentuk? Apa arti gereja yang sebenarnya? Baiklah, kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan yaitu mengenal gereja. Gereja, anak-anakku yang terkasih, itu berasal dari bahasa Yunani yang dari kata eklesia, ya, dari kata eklesia. Pengertian gereja di sini anak-anak ada beberapa hal yang bisa kita artikan, yaitu gereja bisa diartikan sebagai umat, bisa juga diartikan jemaat, bisa juga gereja diartikan sebagai suatu tempat ibadah atau rumah ibadah. Namun kalau kita simpulkan di sini, gereja itu adalah suatu tempat berkumpulnya orang-orang percaya bersama juga dengan orang-orang percaya yang mereka akan bersekutu untuk memperoleh suatu kebenaran firman Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, gereja itu walaupun megah, kuat ya anak-anak ya, namun yang paling utama yaitu orang-orang yang ada di dalamnya. Bagaimana orang-orang Kristen beribadah di gereja itu mempunyai iman, mempunyai kepercayaan, itu yang lebih utama. Bukan yang utama bagaimana gedungnya, bagaimana megahnya gedung gereja itu. Namun yang lebih penting lagi bagaimana cara kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan percaya dan sungguh-sungguh. Anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya anak-anak jika setiap minggu datang ke gereja, anak-anak merasakan sesuatu hal yang nyaman, damai, sejahtera. Itu berarti anak-anak merindukan pertemuan-pertemuan atau ibadah-ibadah yang dilakukan di gereja. Anak-anakku yang terkasih, kalau kita sudah mengenal apa itu gereja yang sebenarnya, tentunya kita sebagai umat Kristiani, sebagai orang-orang percaya di dalam nama Tuhan, kita harus bisa melakukan ibadah sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Anak-anak juga demikian kan? Kalau di gereja saatnya memuji nama Tuhan, saatnya mendengarkan firman Tuhan, kita harus dengan sungguh-sungguh, kita harus dengan percaya bahwa iman kita boleh tumbuh di gereja. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa menempatkan diri dimanapun berada. Jangankan di tempat masyarakat,
di rumah ibadah, kita harus selalu mengutamakan Tuhan. Kita harus selalu memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita bisa melayani di gereja, kita harus bisa dengan sungguh-sungguh. Kita harus bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang kita lakukan di gereja itu bukan untuk perorangan, bukan untuk pendeta, bukan untuk siapa yang melihat kita, tetapi itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, belajarlah mulai dari sekarang, mulai dari kecil kalian bisa melayani di dalam gereja dalam bentuk apapun yang bisa kalian lakukan, lakukanlah. Misalkan mengikuti paduan suara, mengikuti kebaktian sekolah minggu, ambil bagian itu persembahan, keliling membawa persembahan itu, membantu melayani di gereja, itu sangat luar biasa, upahnya besar di surga. Anak-anakku yang terkasih, untuk kalian anak-anak sekolah minggu GBT Immanuel Madiun, walau kebaktian tetap di rumah, masih dengan online, kalian harus tetap setia mengikutinya anak-anak. Ikuti ibadah-ibadah kebaktian dengan baik ya anak-anakku sekolah minggu, kalian bisa mengikuti di rumah dengan tetap semangat. Anak-anakku yang terkasih, kalau kita sedang melakukan ibadah di gereja anak-anak, apa yang harus kita lakukan? Peraturan apa yang harus kita lakukan? Itu kita harus paham, kita harus tahu. Karena tempat ibadah itu, gereja adalah suatu tempat ibadah di mana di situ kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak punya kerinduan untuk ke gereja. Ya, dengan hati kita yang rindu untuk ke gereja, nanti akan tiba saatnya anak-anak ya, sekolah minggu bisa dibuka kembali, kita bisa bertemu tatap muka dengan guru-guru sekolah minggu, memuji memuliakan bersama secara langsung ya anak-anak. Di situ kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan pasti punya rencana yang indah, dan kebaktian yang bisa kita lakukan secara online ini kita juga harus tetap mengikuti dengan baik. Kalau kita di gereja anak-anak ya, kita harus patuh, kita tidak boleh seenaknya sendiri, kita harus sopan, kita harus mengikuti liturgi, aturan-aturan yang ada di gereja. Anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak kalau di gereja saling anak-anak dengan teman-temannya kan akan terbentuk suatu persaudaraan ya, saling mengasihi, saling mengingatkan. Itulah kalau kita bertemu dengan sesama orang-orang percaya di dalam Tuhan, iman kita akan tumbuh anak-anak. Kalau kita mengikuti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru sekolah minggu, maka itu akan mengubah sikap kita, bisa merubah karakter kita, karakter yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa menjalankan hal-hal yang positif, kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Anak-anakku yang terkasih, di dalam firman Tuhan, di dalam kebaktian sekolah minggu banyak sekali mengajarkan kita untuk mengasihi, saling menyayangi, saling apa lagi anak-anak? Saling menghormati satu dengan yang lain, sehingga sepulang dari gereja kita setelah mendengarkan firman Tuhan, kita boleh dikuatkan iman kita, karena berkat Tuhan akan dicurahkan kepada kita kalau kita selalu berharap kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita harus yakin dan percaya kalau Tuhan selalu menolong dalam kehidupan kita bersama. Anak-anakku yang terkasih, kita firman Tuhan pada pagi hari ini intinya yaitu mengerti akan gereja, sehingga dengan mengerti arti akan gereja yang sudah Bu Wiwi sampaikan tadi, kita akan lebih semangat lagi untuk beribadah, kita akan lebih percaya lagi kepada Tuhan, kita akan mengikuti kebaktian-kebaktian yang ada, kita akan menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Bu Wiwi yakin percaya
Walaupun kalian masih anak-anak, iman kalian akan tumbuh jika kalian setiap saat membaca Alkitab, memuji nama Tuhan dan memuliakan. Itu ya anak-anakku sekalian yang terkasih di mana saja berada, untuk kalian bisa memahami, mengerti apa yang dinamakan dengan gereja atau tempat ibadah, sehingga apa yang sudah kita lakukan, ibadah yang kita lakukan tidak akan sia-sia, karena kita selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Anak-anakku yang terkasih, untuk ayat hafalannya yaitu kita di dalam kitab ini ya, kita bersama-sama Ibrani ya. Ibrani 12 ayat 28b. Ya, kita ulangi. Ibrani 12 ayat 28b bunyinya, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Kalian bisa tulis, di rumah bisa dihafalkan untuk kegiatan atau aktivitas untuk kelas besar, yaitu kelas Yohanes 7, Yohanes 8, Matius 7, dan Paulus 4. Aktivitasnya anak-anak, yang pertama, kalian tuliskan ayat hafalan tadi dalam satu lembar atau di buku tulis juga boleh. Ibrani 12 ayat 28b itu kalian tulis. Satu. Yang kedua, anak-anak bisa menjawab pertanyaan dari Bu Wiwi, yaitu apa saja yang kamu lakukan, ya, apa saja yang kamu lakukan saat beribadah di gereja. Jadi, apa saja yang kalian lakukan saat beribadah di gereja. Kalian tulis di selembar kertas atau di buku, kemudian difoto, dikirim ke guru sekolah minggu kalian masing-masing. Saya ulangi ya, untuk kelas Yohanes 7, Yohanes 8, Matius 7, dan Paulus 4. Ya, untuk aktivitas sudah. Untuk firman Tuhan pagi hari ini, Bu Wiwi akhiri sampai di sini. Semoga firman Tuhan ini boleh menjadi bagian dari kehidupan kita. Boleh kita tambah mengerti akan firman Tuhan, kita boleh tambah setia, tambah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak-anakku yang terkasih, sekolah minggu Gereja Bethel Tabernakel Immanuel Madiun, anak-anak, mari kita tutup firman Tuhan pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau kami bersama anak-anak boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu ini ya Bapak. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Guru yang sudah melayani Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kiranya anak-anak boleh mengikuti kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kiranya anak-anak memberkati, kiranya Tuhan memberkati anak-anak dan orang tua yang berada di rumah, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan mendengar doa kami yang jauh daripada kurang sempurna ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kebaktian sekolah minggu GBT Immanuel Madiun. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, di rumah saja, pakai masker, jaga kesehatan. Sampai jumpa.